是斗法还是枪？来往出来一叙。Selamat datang kembali di Tonghua Recap. Semoga kalian enjoy untuklah video kali ini, di mana kita akan melanjutkan Tonghua Renegade Immortal, yaitu episode terbarunya. Kilas sedikit untuklah di part sebelumnya, Wang Lin telah mendominasi dalam sebuah kompetisi di Sekte Pemurnian Jiwa. Dirinya mendapati fasilitas yang begitu sangatlah banyak, bahkan dia juga memasuki tambang Venaro dan berhasil untuklah mencapai Rana Nesken Soul tahap menengah. Dan kini sisanya dia hanyalah berfokus untuk memulihkan jiwa asalnya dan menghilangkan segel kekuatan domain milik dari Li Yuanfeng dan juga Sun Tai. Tetapi masih ada tujuan lain dari Wang Lin, dan itu akanlah diketahui untuk episode kali ini. Tanpa babi bu, langsung saja kita gasken. Selagi Wang Lin berada di goa untuklah berkultivasi, ternyata ya untuk dua wanita ini, yaitu Su Yun, telah membuat sebuah kediaman di luar goa dengan bertujuan agarlah mereka selalu berada di dekat Wang Lin. Alasan utamanya mereka butuh perlindungan. Tetapi untuk juniornya sungguh khawatir, karena sebelum-sebelumnya Su Yun telah menyuarakan kepada seluruh para praktisi Sekte Pemurnian Jiwa dengan keberadaannya dari Qingmu. Memang mereka sangatlah beruntung berada di dekatnya Qingmu, sebab mereka telah berhasil mengumpulkan banyak sekali jiwa untuklah dimurnikan. Tetapi beberapa bulan terakhir ini, sudah banyak sekali para pengunjung untuklah menantang Wang Lin dalam bertarung. Jika semua ini diketahui oleh Qingmu atau Wang Lin, mungkin mereka juga akanlah mendapati masalah. Ujung-ujungnya merekalah yang akan dimurnikan. Baru aja dibilang, datanglah salah satu praktisi yang berada di Rana Nesken Soul tahap awal dan dia bernama Guo Dongjian. Kedatangannya untuklah menantang Wang Lin bertarung. Dengan begitu pedenya, dia mengeluarkan kekuatan naga dan menyerang ke arah dalam goa milik dari Wang Lin. Lalu keluarlah tangan yang begitu besar, langsunglah menangkap tubuh dari sang naga, bahkan langsunglah mencengkramnya sampai hancur. Merasa kultivasinya terganggu, Wang Lin langsunglah melangkah keluar, membuat Guo Dongjian cukuplah begitu terkesan. Ternyata dia telah memiliki bendera 1000 jiwa, dan dia juga tidaklah mau kalah, dia langsunglah mengeluarkan bendera yang sama. Padahal ya itu adalah bendera larangan yang memiliki kekuatan alam Ji. Namun, Wang Lin sama sekali tidak inginlah bertarung dengan seseorang yang berada di bawahnya. Jadi, dia memberikan dua pilihan, mati di tangannya atau serahkanlah jiwa-jiwanya, baru dia akanlah mengampuninya. Tetapi Guo Dongjian masihlah merasa dirinya akanlah menang dalam pertarungan ini, dia langsunglah menantang. Jika Qingmu bisa menang darinya, maka dia akanlah menyerahkan bendera jiwanya. Waduh, ditantang dong. Lalu dia langsunglah mengeluarkan 1000 jiwa secara serentak. Tetapi Wang Lin hanyalah melambaikan tangannya, dan tengkorak yang begitu besar atau disebut-sebut sebagai pusaran jiwa melahap seluruh jiwa yang telah dikerahkan. Guo Dongjian benar-benar tidaklah percaya. Dari antara seluruh para murid dalam, tidak ada satupun yang bisa menggunakan kemampuan pusaran jiwa. Pada intinya, mereka semua kebingungan. Bagaimana bisa sosok seperti Wang Lin mempunyai kemampuan tersebut? Dan kita berpindah pada waktu 3 bulan yang lalu, di mana Wang Lin berada dalam goa dan melakukan pertarungan dengan Qi Lin. Di dalam pertarungan yang begitu sengit, Wang Lin juga menyempatkan untuklah berkultivasi, yang membuat dia berada di Rana Nesken Soul tahap akhir, dan untuk segel kekuatan domain milik dari Li Yuanfeng secara perlahan-lahan mulai menghilang. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin juga berhasil untuklah mengalahkannya. Dari semua itu, dia mendapati manfaat yang begitu sangatlah banyak. Salah satunya, ada 3 metode sihir dalam pengumpulan jiwa, yaitu pemburu jiwa, cincin jiwa, dan juga blood skill. Untuk saat ini, Wang Lin merasa kalau dia telah berhasil menembus ke cincin jiwa.
Ditambah, dia juga mendapati sebuah pengertian tentang cincin jiwa, yang dimana setelah cincin jiwa digunakan, maka dia dapatlah dengan cepat menyerap sejumlah besar jiwa yang berada di sekitarnya, baik itu bertarung ataupun mencuri jiwa. Pada intinya ya, dalam posisi ini, Wang Lin benar-benar memiliki keuntungan yang begitu besar. Dan kemampuan pusaran jiwa adalah bagian dari cincin jiwa juga. Lantas ya, untuk Guo Dongjian, dia langsunglah menyerah dalam pertarungan dan akanlah memberikan bendera 1000 jiwanya, serta memberikan selamat kepada senior Qingmu, karena dia telah berhasil untuklah mencapai cincin jiwa. Setelah dia memberikan bendera tersebut, dirinya langsunglah berpamitan. Tidak lama dari itu, Wang Lin kedatangan dari Nona Liu Mei. Untuk Su Yun dan juniornya langsunglah dibuat tidak sadarkan diri. Kedatangan dari Liu Mei hanyalah untuk basa-basi, tetapi tujuan sebenarnya dia sedanglah mencoba untuklah menanamkan hati tahu kepada Wang Lin. Lebih tepatnya seperti sihir pemikat ya. Tetapi itu masihlah belum cukup. Wang Lin tahu kalau dia datang memiliki niat buruk kepadanya. Namun, Liu Mei langsunglah basa-basi dan bersandiwara kalau dia begitu sangatlah peduli kepadanya dengan memberitahu ya, untuk saat ini posisi dia sedanglah dalam masalah besar. Jadi, tinggalkanlah sekte pemurnian jiwa sekarang juga dan carilah tempat yang begitu sangatlah aman. Dia menambahkan kabar dari Hongdi sudahlah tidak bernyawa. Dia telah dihabisi oleh seniornya yang bernama Qian Feng. Mendengar informasi tersebut, Wang Lin sama sekali tidaklah terkejut karena dia sudahlah menduga kalau Zhu Kuiji adalah dalang di balik semua ini. Liu Mei kembali menambahkan, dia melakukan semua ini demi kebaikan dia sendiri, lalu dia pun langsunglah pergi dari sana. Tetapi, Wang Lin sama sekali tidaklah percaya dengan kebaikannya, sebab dia bisa melihat sifat emosional yang dikeluarkan oleh Liu Mei tampaknya itu hanyalah sebuah sandiwara. Alasan Wang Lin bisa mengetahuinya karena untuk sebelumnya, Su Yun begitu khawatir kepada Wang Lin atas serangan dari Guo Dongjian, dan emosi dari Liu Mei begitu sangatlah berbeda. Jika memang dia benar-benar khawatir kepadanya, pasti dia akan memberikan sebuah solusi dan juga dalam keadaan panik, wadidaw. Jadi, dia sungguhlah berterima kasih kepada dua wanita ini karena dengan adanya mereka berdua membuat dia terinspirasi untuklah melihat wajah asli dari Liu Mei. Dan kali ini, dia akanlah mengampuni nyawa mereka berdua atas kesalahan mereka sebelum-sebelumnya. Dan hal terpenting untuklah sekarang ini, yaitu mengembalikan cincin jiwa dan dia kembali ke dalam goa. Yang lebih mengejutkan Wang Lin, sebelumnya dia telah berhasil untuklah mengalahkan Cilin yang pertama, tetapi secara tiba-tiba Cilin yang kedua akhirnya bangkit. Tidak lama dari itu, datanglah Tetua Agung yang sebelumnya memiliki nama sebagai Wutouqi. Ternyata dia telah mempersiapkan selama 10 tahun untuklah mengambil bendera emas yang telah dijaga oleh Cilin. Dan pertarungan sengit benar-benar terjadi. Sayangnya untuk kemampuan dia yang telah mengeluarkan 300 jiwa, ternyata masihlah belum cukup. Wang Lin hanya bisa geleng-geleng kepala karena itu adalah usaha yang sangatlah sia-sia. Bahkan untuk saat ini, dia juga sudahlah terluka parah. Ditambah kedatangan dari dua Cilin, kini totalnya ada 3. Dan mereka pun menyerang bersama-sama yang membuat Tetua Wutouqi langsunglah meninggoy. Dan seluruh hartanya berada tepat di depannya Wang Lin. Wah, ini namanya rejeki anak soleh. Merasa ini adalah kesempatannya, Wang Lin langsunglah menyerang dan mengeluarkan telapak tangan yang begitu besar, membuat pertarungan sengit kembali terjadi. Setelah berhasil mengalahkan ketiga Cilin tersebut, datanglah Cilin yang sesungguhnya, yaitu Cilin berwarna emas. Tidak membuang-buang kesempatannya, Wang Lin langsunglah mengeluarkan loncengnya, serta beberapa pedang terbangnya.
Namun ya, seluruh serangannya berhasil untuklah ditahan. Tetapi Wang Lin masihlah mempunyai salah satu jurus pamungkasnya. Dia memusatkan energi spiritualnya dan dijadikan satu, sehingga membentuk sebuah tombak yang begitu besar dan langsunglah menancap ke tubuhnya Cilin Emas. Dengan begini ya, tubuh dari Cilin Emas sama sekali tidak bisa untuklah bergerak. Meskipun pergerakannya dibatasi, Cilin Emas masih bisa untuklah menyerang. Yang membuat Wang Lin terkena serangannya dan langsung terpental. Masih belum menyerah, akhirnya Wang Lin mengeluarkan kereta binatang penghancur. Dan binatang penghancurnya ini pun langsung tersenyum ke arah Cilin Emas seakan-akan seperti bertemu dengan lawan yang sepadan. Dia langsunglah menerjang ke depannya, membuat Cilin Emas langsunglah terpental. Begitu juga dengan Wang Lin langsunglah melepaskan rantainya, membuat binatang penghancurnya benar-benar begitu leluasa dalam pertarungan. Selagi Cilin Emas disibukkan dalam pertarungan, Wang Lin juga mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah mengambil bendera emasnya. Ketika dia memeriksa seisi bendera emas tersebut, Wang Lin benar-benar begitu terkesan. Ternyata untuk jiwa yang berada di dalamnya begitu sangatlah banyak. Dengan begitu mudahnya, Wang Lin akhirnya berhasil untuklah mengambil alih bendera emas. Tanpa basa-basi, dia kembali untuklah menarik Cilin Emas ke dalam bendera jiwa emasnya. Setelah dari semua itu, Wang Lin tertuju dengan 9 cincin emas, karena tujuan dia selanjutnya yaitu mengumpulkan para jiwa yang telah dimurnikan. Lalu, dia memasuki satu persatu goa untuklah mendapati sebuah informasi. Dan dia memasuki salah satu goa yang dihuni oleh salah satu murid dalam yang bernama Su Jinxi, yang dimana mereka akanlah melakukan pertukaran. Wang Lin akanlah mendapati sebuah giok tentang cara untuklah memurnikan jiwa. Jadi, dia meminta kepada Wang Lin untuklah mengeluarkan 300 fragmen jiwa, dan Wang Lin langsunglah memberikannya. Begitu juga dengan Su Jinxi memberikan giok berwarna merah, yang dimana giok tersebut menyimpan seluruh metode yang dibutuhkan oleh Wang Lin. Dan ketika diperiksa oleh Wang Lin, dalam giok tersebut berisikan 3 teknik, yaitu menenangkan jiwa, memikat, dan racun jiwa. Dari ketiga metode tersebutlah, racun jiwa merupakan yang paling berbahaya, karena bisa menghabisi seseorang secara diam-diam dengan mengubah jiwa yang hidup menjadi jiwa beracun. Ya, intinya jiwa tersebut bisa dijadikan sebagai senjata. Lalu Su Jinxi kembali mempertanyakan apakah dia inginlah pergi ke puncak cincin jiwa. Jika iya, lebih baik urungkanlah niatnya saja, karena di puncak tersebut tidak ada satupun orang yang diperbolehkan untuklah masuk. Yang hanya diperbolehkan hanyalah status leluhur saja. Namun Wang Lin tidaklah peduli, karena satu-satunya cara untuklah memulihkan jiwa asalnya yaitu memasuki puncak tersebut dan mendapati tekanan spiritual yang begitu besar. Dan itu adalah satu-satunya cara. Jadi dia akan tetap ke sana, guys. Lalu dia pun langsunglah keluar dan melayang di atas langit. Dia mengeluarkan seluruh pasukannya dari Cilin Emas dan juga cilin-cilin yang kecil-kecil sampai ribuan jiwa juga dikeluarkan. Di sini dia datang untuklah menantang seluruh para tetua dan leluhur yang berada di 9 cincin emas tersebut. Ini namanya The Real Penantang Surga. Ya, sesuai dengan nama judulnya, Wang Lin adalah penentang dari segala hukum alam, hukum surga, semuanya benar-benar ditentang. Dan sedikit preview untuk lapat berikutnya. Wang Lin yang telah mengeluarkan seluruh kemampuannya membuat salah satu leluhur begitu sangat tak terkesan kepada dia. Tetapi ada plot twistnya yang dimana dia telah menunggu kedatangan dari Wang Lin. Dan kalian sudah tahu, itu adalah leluhur Du Tian yang nantinya akan menjadi guru dari Wang Lin dan membuat dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Ya, itu untuklah di part berikutnya. Dan bagi yang bertanya-tanya, Min, spoilernya kapan?
nanti akanlah Mimin taruh di channel terbaru lagi. Ternyata guys, untuk spoiler dan juga alur Tonghua itu tidak bisa digabung. Jika digabung, maka algoritmanya benar-benar hancur. Dan itu akanlah memperburuk channelnya lagi. Tidak ada pilihan lain lagi. Berarti untuk spoiler haruslah dipisah. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.